Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa limasuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wal dunya wal akhirah wa lifuduhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim wa duhal arifin wa duhal ulama'il amin as-salihin وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ عبد الحسن الشاذلي رضي الله عنه شيخنا وشيخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات اجعل جليل سيدنا وعيد اجعل القليل وألف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد الشافعي الذي بن محمد الصولاني سيدنا رحمهم الله وآجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang kami hormati, kami muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Perumahan Kurnia Jaya Alam yang sangat kami hormati, kami muliakan. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini memampukan kita menjaga keistiqomahan melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam sang pembawa berita Islam Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya
yang kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Nashaihul Ibad karya beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma ahbatallahu adama minal jannah ilal ardi khazina alaihi kullu syai'in jawarah illa dhahab wal fiddah. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi sebab melakukan satu pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya bukan hanya mendekati pohon larangan, tapi sempat memakan buahnya. Ketika Allah ciptakan Adam, singkat cerita, kemudian Allah ciptakan pasangannya Hawa. Allah katakan pada keduanya, Adam, Hawa, nikmati seluruh kenikmatan yang ada di surga ini. Nikmati semuanya. Satu yang tidak boleh kalian dekati. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Ada satu pohon di surga yang di situ Adam, Hawa tak boleh mendekatinya. Singkat cerita, bukan hanya mendekati, tapi juga sempat memakan buahnya yang kita sering mendengar nama buah tersebut adalah buah kholdi. Sebenarnya nggak ada itu, sebenarnya nggak ada. Itu kan bahasa khuldi yang artinya langgeng selamanya. Itu bahasa yang dibisikkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Yang kurang lebih iblis membisiki, merayu, membujuk keduanya bahwa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, sebab kalau kamu bisa mendekatinya, apalagi kamu sempat memakan buahnya, kamu akan bisa hidup langgeng khuldi selamanya di surga ini. Makanya kamu nggak boleh deketin. Kalau kamu bisa makan, kamu bisa seperti malaikat. Ini bisikannya iblis. Singkat cerita, Adam Hawa sempat makan buah dari pohon larangan tersebut, sehingga Allah murka. Lalu Allah turunkan, bahasa kasarnya Allah usir keduanya dari surga, diturunkan di bumi. Hikmahnya mengapa Adam Hawa melanggar larangan, ya kalau keduanya tidak melanggar larangan, tidak ada manusia, tidak ada kita semua ini. Nabi bercerita ketika Adam diturunkan dari surga, semua
segala sesuatu yang pernah menjadi tetangganya Adam, yang pernah hidup dengan Adam di surga sedih. Semuanya sedih. Tapi ada dua yang enggak sedih. Dua yang enggak sedih itu az-zahab wal fiddah. Kenikmatan surga yang tidak ikut sedih sebagaimana yang lain itu satu emas, yang kedua perak. Apa? Emas dan perak. Itu enggak ikut sedih. Fa'auhallahu ilaihima, lalu Allah berwahyu kepada keduanya. Inni jawartukuma bi'abdin min abidi. Emas, perak, sungguh aku telah menjadikan kalian berdua ini menjadi tetangga hambaku. Sebagaimana yang lain, tetangganya Adam hidup berdampingan dengan Adam di surga. Tsumma ahbatuhu min jiwarikuma, lalu aku turunkan Adam Hawa dari sampingmu dari surga. Hazina alaihi kullu syai'in jawara, semua yang pernah menjadi tetangganya Adam, hidup dengan Adam, sedih sebab Adam aku turunkan di bumi. Tapi aku lihat kok kamu berdua enggak sedih. Kenapa? Aku lihat kamu berdua enggak sedih. Illa antum, kecuali kamu berdua yang tidak sedih. Waqala, lalu emas dan perak ini berkata, Ilahana, duhai Tuhan kami, wa sayyidana, dan junjungan kami, anta a'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti. Tentu engkau maha mengetahui bahwa sungguh engkau jadikan kami ini tetangga Adam, wa huwa laka muti, ketika Adam ini taat kepadamu, jadi hambamu yang taat di surga. Falamma asyaka lam nahzan alaihi. Tapi ketika Adam mendurhakaimu, ya kami enggak bersedih. Ngapain? Adam melanggar laranganmu, enggak layak aku bersedih sebab ditinggal Adam. Itu resiko yang diambil Adam sebab melanggar larangan. Jawaban siapa? Jawaban emas dan perak. Yang lain pokoknya ikut-ikutan, yang lain sedih. Tadinya bisa hari-hari bersama Adam dan Hawa. Adam Hawa diusir, diturunkan oleh Allah dari surga. Mendengar jawaban emas dan perak ini, fa'auhallahu ilaihima, akhirnya Allah mewahyukan kepada keduanya. Wa izzati wa jalali, hai emas, perak, demi keagunganku, wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la uizzannakuma, sungguh aku benar-benar akan memuliakan kalian berdua. Aku benar-benar akan memuliakan kalian berdua, wahai emas dan perak, hatta la yanala kulli syai'in illa bikuma, sehingga seseorang hambaku tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali lewat kamu berdua. Emas dan perak menjadi alat untuk membeli sesuatu. Zaman dulu sebelum tercetak dinar, dirham, zaman sekarang uang, itu kecuali barter, belanjanya pakai emas dan perak.
Tidak akan seseorang itu bisa mendapatkan sesuatu kecuali lewat kamu berdua. Zaman sekarang apa? Uang. Kita nggak akan bisa beli apapun tanpa menggunakan apa? Emas dan perak. Itu maksudnya. Sungguh aku akan memuliakan kamu berdua sebab tidak ikut bersedih. Ngapain sedih wong Adam melanggar? Nah, itu sudah resiko yang dia ambil. Sementara yang lain bersedih. Semua kenikmatan-kenikmatan di surga bersedih karena Adam diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Emas perak enggak sedih. Nah, kita enggak perlu sedih kalau ada orang yang sering melanggar, ya, kemudian mungkin Allah kasih sebagian azabnya di dunia. Kita nggak perlu sedih. Sebagaimana tidak bersedihnya emas dan perak karena Adam Hawa melanggar, akhirnya terusir dari surga. Dan Allah muliakan keduanya. Paham ya? Sungguh aku akan benar-benar memuliakan kalian berdua, wahai emas dan perak, sehingga hambaku tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa lewat kamu berdua. Tanpa pakai piti, Pak. Piti itu piti. Kita nggak akan punya motor kalau tidak pakai apa Ono? Uang, emas dan perak. Apalagi harus beli. Belinya pakai apa? Zaman dulu emas dan perak, sekarang uang. Ya, zakat emas dan perak itu nanti uang disamakan dengan zakatnya emas dan perak. Paham ya? Jadi begitu mulianya emas dan perak sampai hambanya Allah tidak akan mendapatkan sesuatu tanpa lewat keduanya karena tidak sedih ketika ada hamba yang diazab oleh Allah, Adam, Hawa. Apa azabnya? Diusir dari surga karena melanggar larangannya Allah. Jadi pelajarannya, ya andai kita nggak bersedih ketika ada orang ahli maksiat, sampai maksiatnya itu sudah terang-terangan, sudah nggak ada malu, lalu Allah kasih sedikit azab padanya, itu bukan dilarang oleh Allah. Secara manusiawi tetap kita kasihan, ya. Rawahu Dailami, hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Babul Khumasi selesai. Bab yang berisi nasihat-nasihat berupa 5 perkara. Yang nasihat ini ada kalanya dari Nabi berupa hadis, ada kalanya dari para sahabat yang disebut dengan athar, perkataannya para sahabat. Babus sudasi, kopinya nyengat kali baunya nih. Bab berikutnya as-sudasi, nasihat-nasihat yang berisi 6 perkara. Wa fihi sab'ata asyar mau'idhatan. Bab ini berisi 17 nasihat mau'idhah. Cintani khobaron, yang 2 hadis sabda Nabi. Wal baqi athar, yang sisanya berarti berapa? Yang 15 athar. Athar itu perkataan para sahabat, perkataan para ulama generasi sesudah sahabat tabi'in. Itu namanya athar. Wal maqalatul ula, nasihat yang pertama, hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu asya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya hunna gharibah fi sittati mawadhi.
Ada 6 perkara. 6 perkara ini asing dalam 6 tempat. 6 perkara gharib, asing, ba'idatun anil munasabah, tidak umumnya, jauh dari kecocokan. 6 perkara asing dalam 6 tempat. Apa 6 perkara yang asing di 6 tempat itu? Yang pertama, al-masjidu gharib fima baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid itu asing, kata Nabi, ketika berada di tengah kaum yang mereka tidak pernah sholat di dalamnya. Tetangga masjid sebenarnya, tapi hati mereka tidak tergerak untuk mensiarkannya. Gak pernah datang ke masjid, sekalipun gak pernah. Sekali datang dibawa ke masjid untuk disolatkan. Na'udzubillahi min. Andi mereka yang membawa mayat yang gak kenal masjid ke masjid, mendengar teriakannya masjid, bagaimana menolaknya? Tentu semua orang yang menjadi tetangga masjid akan jadi ahli masjid. Sayang kita nggak dengar, dengar dari guru-guru kita lewat pengajian berdasarkan riwayat-riwayat. Itu terkadang kekuatan untuk menyadarkan diri kita itu beda. Andai kita dengar. Jadi masjid yang berada di tengah kaum yang mereka nggak pernah sholat di dalamnya, gharib, asing. Masjid seperti ini loh Bapak Ibu yang kelak nuntut di hadapan Allah. Siapa yang dituntut? Mereka yang tidak mau mensiarkannya. 3 perkara kata Nabi yang kelak di hari kiamat menuntut di hadapan Allah. 1, masjid yang disuungkan, yang dikosongkan. Kita menjadi tetangga masjid. Siapa sih tetangga masjid? Mereka yang rumahnya radius 40 rumah dari masjid jaraknya. Ini jarul masjid. Masuk dalam hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata, nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali sholatnya di masjid. La sholata ini kalau mazhab Hanafi ya berdosa. Kalau mazhab kita sholatnya kurang sempurna. Kalau mazhabnya santrinya Dawud Al-Zahiri itu enggak sah. Jadi hukum jamaah ini Bapak Ibu, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Ini mayoritas. Di antaranya mazhab kita Syafi'i. Jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang kedua fardu kifayah. Ada yang berpendapat jamaah itu wajib, mazhab Hanafi dan juga sebagian mazhab Hambali. Kalau ada orang kok sholat fardunya tidak berjamaah, berdosa, tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Berdosa tapi sholatnya sah. Mazhab Hanafi dan juga sebagian ulama mazhab Hambali. Ada yang berpendapat jamaah itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau sholat fardu kok tidak jamaah, enggak sah. Makanya pengikut mazhab Syafi'i itu jamaahnya santai, sebab banyak sunnah muakkadah. Tapi kalau pengikut mazhab Hambali Hanafi terdepan,
Mereka nggak berani meninggalkan jamaah sebab ketika meninggalkan jamaah berdosa. Kalau pendapat yang mengatakan jamaah ini bukan hanya fardu ain, apalagi hanya sekedar sunnah muakkadah, tapi menjadi syarat sahnya sholat, pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ulama yang melanjutkan madhab al-Dhahiri, madhabnya Imam Dawud al-Dhahiri, alim ini. Dawud al-Dhahiri ini ulama mengakui kealimannya sampai mendapatkan gelar Bahrul Ulum, ilmunya bagaikan lautan. Cuma Dawud al-Dhahiri ini punya satu pendapat yang bertentangan dengan pendapat umumnya ulama. Sehingga karena satu pendapat ini loh, kok alimannya yang luar biasa tertutupi. Ya, apa pendapat Imam Dawud al-Dhahiri? Nikah tanpa wali, tanpa saksi sah. Jadi Imin semisal min jumpa perempuan di jalan, ditanya sudah punya suami belum? Imin mengeluarkan uang 50.000 nih. Ini mahar aku nikahi kamu ya. Ya siap. Jadi Min. Jadi ini pendapatnya, gara-gara fatwa satu ini Dawud al-Dhahiri tenggelam, ya. Dan diantara yang memperjuangkan madhabnya santrinya yang bernama Imam Ibnu Hazm, orang alim juga. Karyanya Al-Mustasfa ini luar biasa, nampak kealimannya dalam karyanya itu. Dalam pandangan Imam Ibnu Hazm, hukum jamaah menjadi syarat sahnya sholat. Kita pengikut mazhab Syafi'i karena jamaah sunnah muakkadah, jadi kita santai, sunnah saja kok. Ini kita santai, sunnah muakkadah. La sholata li jaril masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid, khususnya yang laki-laki ya. Perempuan sama selama datangnya tidak membawa fitnah, tidak membawa fitnah. Masjid mu'attalah, nuntut nih, yang nggak pernah ke masjid, ya, nggak pernah ikut jamaah di sana, nggak pernah ikut nyiarkan kegiatan rumahnya Allah, matinya dibawa ke masjid. Ini nanti akan dituntut masjid. Ya Rabbulan, ini tetanggaku, tapi selama hidupnya nggak pernah datang kepada aku. Satu, masjidun mu'attalah. Yang kedua, mushafun mu'attalah, mushaf yang dianggurkan. Banyak kita punya mushaf, kita beli mahal-mahal, hanya jadi pajangan almari kita. Sesekali kita sentuh sebab berdebu, bukan kok disentuh, dibuka, dibaca, hanya dibersihkan debunya. Atau zaman sekarang aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita banyak. Download aplikasi Quran model ini, model itu, yang tulisannya nggak pernah dibuka. Yang sering dibuka tetap TikTok, Bu, Facebook, YouTube. Iya, kalau TikTok, Facebook, YouTube-nya pengajian. Yang selalu dibuka Shopee. Kadang ngaji, entah lupa atau memang sengaja nggak dimatikan notifikasinya, gurunya lagi semua ngaterangkan ilmu. Shopee. Allah. Ini mushaf yang mu'attalah, mushaf yang nggak pernah dibuka, kita biarkan nganggur, nuntut pada kita, nuntut yang sebab tuntutan itu Allah murka pada kita. Yang ketiga, ulama mu'attalah, kita tahu dia ulama, mondoknya jelas, kealimannya diakui, tapi kita nggak mau ngambil ilmu padanya.
kita nggak memberi kesempatan kepadanya untuk menyampaikan ilmu, kita biarkan. Ini ulama nuntut kita nanti, ya. Ini sesuai dengan hadis ini juga. Jadi 6 perkara asing, dalam 6 perkara satu masjid itu akan asing ketika berada di tengah kaum. Kalau di Batam di perumahan yang kaum muslimnya di perumahan itu la yusalluna fihi, gak mau sholat di masjid, padahal di rumah yang nggak jamaah, kecuali kalau nggak ke masjid tapi jamaah dengan keluarganya di rumah silakan. Ya nggak mau sholat di masjid. Satu. Wal mushafu gharib, mushaf Al-Quran dalam bentuk kitab itu juga asing. Fi manzili qaumin la yaqra'una fihi, ketika berada di kaum yang enggak mau membacanya. WhatsApp ada di rumah kita enggak pernah membacanya. WhatsApp banyak kita datangkan dari luar, sampai terkadang kita ikut program wakaf Al-Quran yang mestinya harga normal paling 50.000, ya, kita ngasih mahar 3 juta kadang, ya. Tapi nggak pernah dibaca. WhatsApp asing ketika berada di tengah-tengah kaum yang mereka nggak pernah membukanya, membacanya. Yang kedua. Yang ketiga, wal Quran gharib, Quran asing. Fi jawfil fasik, ketika berada di hatinya orang yang fasik. Artinya ketika penghafal Quran, entah itu hafal 30 juz atau sebagian saja, orang fasik, ini Quran kayak sia-sia, tapi sebenarnya tidak. Cuma yang terbagus ketika hafal Quran, penghafal Quran ini jangan fasik. Isi Quran amalkan. Quran melarang minum khamr, ya jangan minum khamr. Quran melarang judi zina, jangan judi zina. Quran perintahkan sholat, perintahkan istiqomah, perintahkan rendah diri, ya jadilah pribadi-pribadi ahli sholat. Kalau Quran ada di hati orang yang fasik, itu juga asing. Ya, yang terbaik Quran berada di hatinya orang-orang yang ahli taat. Ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima. Quran berada di hatinya orang yang dia meyakini Quran ini firman Allah. Dia juga meyakini bahwa perintah larangan yang ada di Quran benar-benar itu perintah larangan dari Allah. Tapi walam ya'mal bima fi, dia tak pernah mengamalkan isinya. Larangannya dilanggar, perintahnya ditinggalkan. Nauzubillahi min, Quran asing di hatinya orang fasik. Yang keempat, wal mar'atul muslimatus sholihah, perempuan muslimah dan juga sholihah, gharibatun fi yati rajulin dhalim, itu sangat asing ketika berada dalam kekuasaan laki-laki yang dhalim. Masya Allah, perempuannya hafal Quran, rajin ibadah, sholat malam, puasa sunnah nggak pernah ditinggalkan. Tapi suaminya preman, bukan mantan preman. Mantan preman lebih baik daripada mantan kiai. Kalau mantan preman berarti kan jadi baik. Nah, kalau mantan kiai jadi wanita salihah mukminah
yang berada dalam kekuasaan laki-laki yang zalim, ini juga sesuatu yang asing. Ya layaknya solihah dapat soleh. Ya, wanita solihah ini luar biasa. Ad-dunya mata, dunia ini semuanya perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia itu perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah, bukan perempuan yang punya nama solihah, bukan ya, tapi perempuan yang solihah. Yang kelak di akhirat ini dipersilahkan pengen masuk surga lewat pintu yang mana? Masya Allah. Perempuan solihah. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, perempuan solehah, wanita solehah, istri solehah itu yang seperti apa? Yang engkau puji luar biasa, yang derajatnya sangat tinggi di sisi Allah dan juga di sisimu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, khairun nisa, manusia, perempuan yang terbaik, perempuan yang solehah itu cirinya ada 4. Ada berapa? 4. Bu, 4 ini ya, jangan angan. Ada nggak dalam diri ibu-ibu? Kalau nggak ada berarti nggak solehah. 1, inna dzarta ilaiha sarratka. Perempuan yang ketika dipandang suami nyenengkan. Ya, membuat suami yang tadinya mungkin stres sebab pekerjaan, sudah capek, banyak masalah di tempat kerja, pulang macet sampai rumah, lihat istri, Masya Allah, hilang semua capeknya. Kira-kira istri bapak-bapak begitu atau tidak? Apa tambah mumet? Apakah istri nyambut kedatangan kita dari kerja dengan dandan menor, kopi disiapkan, kalau kita ngerokok juga disiapkan, atau sebaliknya, sudah mumet, nyampe rumah, lihat gerandong, tambah mumet. Wanita soleha itu ciri satunya apa? Inna dzarta ilaiha sarrat. Insyaallah kita mandang itu senang, adem. Jadi kalau kita semisal kok punya banyak masalah di luar rumah, itu nggak ada obatnya kecuali segera pulang, lihat istri, hilang semua masalah. Kayak istri-istri kita, amin. Allahumma. 1. Yang kedua, in amartaha ata'aka. Ketika suami perintah padanya, tak banyak tanya. Apapun yang diperintah suami selama tidak melanggar syariat, dikerjakannya. Sampai ada cerita di zamannya Rasulullah diumumkan perang. Lalu ada seorang suami yang terdaftar menjadi pasukan perang. Karena pasukan perang itu didata, Pak. Laki-laki yang tidak sakit, yang tidak kakek-kakek pikun, yang itu harus ikut perang, wajib. Nah, sebelum berangkat perang, sang suami ini berpesan kepada istrinya. Pesannya apa? Ya zaujati, hei istriku, la tahruji min hadzal bait hatta arji ilaik. Aku pesan padamu ya, jangan keluar rumah. Selama aku tinggal perang, jangan keluar rumah sampai aku kembali ke rumah ini. Tentunya ya sudah dicukupi logistiknya gitu. Bukan hanya jangan keluar rumah, nggak ditinggalin apa-apa. Itu membunuh pelan-pelan namanya. La takhruji min hadzal bait
baca haji. Singkat cerita, perang suaminya. Ya, saat ditinggal perang, ada kabar dari kampung, bapaknya sakit keras. Bapaknya sakit keras. Bingung, istri ini bingung antara ngikuti pesen suami nggak boleh keluar rumah atau besok bapaknya yang sakit keras. Karena wanita solehah, bismillah, mohon maaf, saya nggak bisa besok bapak. Karena pesan suami, saya nggak boleh keluar rumah. Putusan dari kampung balik. Bapaknya semakin keras sakitnya. Keluarganya kembali memerintahkan utusan tadi agar dia pulang. Tetap kekeh, tetap kekeh. Utusan kedua datang, tetap kekeh. Lalu utusan yang ketiga mengkabarkan bapakmu sudah mau mati. Nanyakan kamu, tinggal kamu anaknya yang belum ada. Ditunggu kedatanganmu. Bingung. Mungkin andai itu terjadi di ibu-ibu yang datang bingung juga. Atau bahkan nggak bingung. Pesan suami ngapain, bapak sakit. Pasti gitu. Tapi karena wanita solehah, bapak suaminya pesen gitu, bingung dia. Akhirnya ketika bingung, ngutus seseorang datang kepada Rasulullah menanyakan apa yang harus dia lakukan. Nah, ini yang terbaik. Kalau bingung, tanya pada ahlinya. Jangan ngambil keputusan sendiri. Singkat cerita, utusan perempuan itu datang pada Nabi bercerita tentang masalahnya. Dan Nabi pesan, katakan pada perempuan itu suruh nuruti suaminya. Suruh nuruti suaminya. Disampaikan. Dan akhirnya ya bismillah. Ngomong ke utusan yang ketiga, mohon maaf. Ini Rasul juga pesan, saya disuruh nuruti suami. Saya nggak bisa besok bapak balik sampai meninggal bapaknya, dikabarkan meninggal, nangis, wajar nangis. Masya Allah. Gara-gara perempuan ini nuruti suami, rela tidak besok bahkan takziah bapaknya karena nuruti suami, itu sampai Allah ikut campur tangan. Allah perintahkan Jibril menyampaikan pada Nabi agar Nabi menyampaikan pada perempuan itu berkat dia taat pada suaminya, semua dosa bapaknya yang meninggal itu diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya, perempuan solehah itu apa? In amartaha ata'atka. Kalau diperintah suami taat. Kayak istri-istri bapak-bapak yang hadir nih, kayak ibu-ibu yang hadir di pengajian ini. Amin Allahumma. Diperintah suami taat kan, Bun? Taat apa bantah? Taat apa bantah? Taat. Percaya, Pak? Nggak percaya, Ibu. Lebih sering bantahnya daripada taatnya, ya. Selama perintah suami itu tidak melanggar syariat, maka wajib bagi istri mentaatinya. Jangan banyak bantah. Yang ketiga apa? In gibta anha akhidhatha fi nafsiha. Kalau sedang ditinggal suami kerja, keluar rumah, bahkan di luar negeri mungkin kerjanya, bisa menjaga dirinya. Yang keempat, in gibta anha hafidhat fi nafsi fi malika. Ketika ditinggal suami kerja dalam waktu yang lama keluar negeri atau keluar daerah, bisa menjaga harta suaminya. Jangan seperti cerita di sebuah kampung yang memang terkenal mayoritas penduduk kampung itu kerjanya yang laki-laki jadi TKI.
ya, hasil menjadi TKI untuk bangun rumah, bangun ini, bangun itu. Karena kasihan pada saudaranya, dia nggak bisa jaga harta suami, sertifikatnya dipinjamkan. Masalah, pasti masalah. Sebab itu melanggar larangan. BPKB mobil suaminya karena kasihan yang datang adik kandungnya lagi kepepet, tolong bantu tanpa izin suaminya. Ada nggak seperti ini? Ada nggak? Masalah nggak? Pasti masalah. Karena wajib bagi seorang perempuan menjaga harta suaminya ketika ditinggalkan. Harus tegas, nggak boleh. Ya, kecuali ketika ngebel lalu disampaikan, bahkan dikasih kesempatan ngomong sendiri dan suaminya mengizinkan, masalah. Yang masalah itu ketika nggak ada izin suami, ya kan? Nah, dipinjamkan dalam rangka kasihan. Kasihannya bagus, tapi cara kamu mengasihani saudaramu itu melanggar. Jadi perempuan soleha apa? Dipandang suami menyenangkan, diperintah suami taat, ditinggal suami jaga diri, ditinggal suami jaga harta suami. Dan semuanya solehah, gak pakai amin. Kayak berat jadi solehah ya Bu. Padahal kalau solehah di akhirat itu Masya Allah dipersilahkan pengen masuk surga lewat pintu mana? Ada 4 pintu surga, 8 pintu surga. Mudah-mudahan yang hadir semuanya salihah. Amin Allahumma. Mar'atun salihah. Dah. Kemudian sudah 5 ya. Sudah 5 ya. Nah, jadi 5 perkara itu. Oh masih belum, masih satu lagi. Yang kelima, rajulul muslim salih gharib fi yadim ru'atin radiyatin sayyiatil khuluq. Keempat, wanita salihah yang dikuasai oleh laki-laki yang zalim, ya, suaminya fasik, zalim, buruk akhlaknya, itu asing. Yang kelima sebaliknya, laki-lakinya soleh, kurang lebih kayak Pak Ono lah. Amin Allahumma. Istrinya enggak salihah, laki-lakinya ke masjid marah-marah dia, laki-lakinya ingin bantu pembangunan masjid ketahuan marah-marah, gorib, laki-laki soleh seperti itu asing. Laki-laki yang soleh ketika dikuasai oleh perempuan yang rodiyah, yang hina, sayyiatil khuluq, yang akhlaknya buruk, ini juga laki-laki suami yang asing. Suami yang asing. Ya. Ini yang keenam, kan 6 ya. Yang 6, wal alimu gharib baina qaumin la yastami'una ilaihi. Ulama ini asing ketika tinggal di tengah kaum yang kaum ini enggak mau mendengarkannya, enggak mau istifadah ngambil ilmunya, bahkan disia-siakan, dihinakannya. Kasihan. Ini ulama yang tadi, ulama atau alim mu'attalah, ulama yang dibiarkan sehingga ilmunya tidak bisa bermanfaat, ini akan nuntut ada orang-orang yang membiarkannya. Nauzubillahi min. Nah, dalam perkara ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Mudah-mudahan yang dekat masjid benar-benar menjadi ahli masjid. Yang punya Quran benar-benar selalu membaca Quran. Yang hafal Quran perilakunya benar-benar sesuai isi Al-Quran. Amin Allahumma. Yang wanita salehah suaminya saleh. Yang laki-laki saleh istrinya salehah. Dan ketika kita tinggal ada ulama di sekitar kita,
kita memuliakannya, kita menghormatinya, kita tidak menyia-nyiakannya, sehingga kelak di hadapan Allah ulama-ulama itu, masjid-masjid itu, Quran-Quran itu tidak menuntut kita yang menjadi sebab Allah murka pada kita. Amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Waj'al ya Allah jama'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ij'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Mampukan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang ahli istiqamah. Anugerahkan kepada kami saat menghadap-Mu husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma si'alina rizqana wa anti walina khalqaka birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa bil amalim Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.